Nah, Oke. udah datang. Halo. Hai, Kak. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar kok? Baik, baik. Lagi di mana? Lagi di mana? Kemarin sakit ya, Kalista ya? Masih sakit ini Bareng-bareng. kok. Masih sakit, masih Oh, sakit. sakit. Ya. Sakit, sakit apa? Ada deh, nanti aja jangan kasih tahu. Bahaya, bahaya. Waktu itu sakit. Kemarin kan harusnya kita minggu kemarin kan. Aku juga Iya, sakit. iya. Kita bareng. Pas banget. Tapi sekarang udah enakan. Udah baikan. Udah mendingan, udah mendingan. Gimana hari ini? Market. Cuan nggak Wah, hari ini? hari ini nggak ada market sekolah, sekolah. Oh, sekolah. Nah, Ya. ini menarik sih, Kalista. Karena kita kenal ini ya, di gara-gara kamu bikin konten TikTok waktu itu lihat FYP, terus aku lihat, wah ini keren banget nih cewek ya, bikin konten saham. Masih masih muda nih ya, keren ya, Ya. akhirnya kenalan ya. Saya belum pernah ketemu. Nah, pengen nanya sih sebenarnya, Kalista kan masih SMA nih, ya kan? Ya. SMA berapa? SMA 2. SMA 2 ya, berarti masih umur 17 ya, atau 16 ya? Tahun ini 17? 17. Tahun ini Oke, 17. 17. Nah, Ya. kok bisa gitu kenal sama saham gitu? Boleh nggak ceritain gitu, gimana sih perjalanan kok bisa kenal sama saham? Jadi pas itu tuh tahun Maret 2020 pas awal pandemi itu kan lagi kalau nggak salah lagi ngumpul keluarga kan. Nah, pas lagi ngumpul keluarganya tuh kayak pada ngomongin saham. Nah, aku kan kayak masih buta lah ibaratnya masih nggak tahu apa-apa kan. Terus kayak pas pulang tuh aku Oke, penasaran, aku tanya aku dong, aku tanya kayak saham itu apa, gimana caranya. Dan akhirnya dia bilang kalau buka akun saham itu butuh KTP. Nah, aku bilang dong aku lupa oke, KTP gimana. Aku minta izin ke KTP dia, akhirnya dia bilang dia kasih gitu, dia kasih. Ya udah dia kasih, aku kayak masih bingung, aku masih blunder sebenarnya. Akhirnya aku kayak lihat di TikTok ada kan muncul kan di FYP itu banyak kan, video kok juga ya, muncul. ya. Nah, habis itu aku juga belajar TikTok kan. Di TikTok juga belajar. Akhirnya kayak oh udah mulai ada gambaran nih begini saham ternyata gitu kan. Akhirnya ya udah aku merasa kayaknya seru nih, pengen belajar gitu. Akhirnya ya udah aku belajar di YouTube juga, terus beli buku juga gitu. Itu waktu aku Oke, umur 14 menuju 15. berapa umur berapa? Sorry, umur Umur 14 menuju 15, kayak pas pertengahan gitu. 14 menuju ke 15. Itu Ya, 2000, itu pas 2020. ya 2020. Oh, berarti itu masih SMP 3 berarti atau SMA 1? SMA. Enggak, itu pas udah SMA 1, pas SMP akhir-akhir. Oh, Udah kira-kira. lulusan gitu ya. Oke. Nah, pertama kali bikin akun sekuritas dulu baru belajar gitu atau belajar dulu baru bikin akun sekuritas? Akun sekuritas baru belajar karena kan kayak pengen tahu gambarannya kan, Oke. soalnya kan nggak tahu kan, jadi kayak udah aku buat sekuritas dulu baru aku beli buku dan lain-lain gitu. Terus pas udah bikin akun sekuritasnya langsung top up gitu Iya langsung top up atau ya, enggak? aku langsung top up ya, nggak banyak sih, cuma kayak biar seenggaknya tahu aja gitu. Jadi pakai uang jajan gitu top up. Iya, iya, pakai uang jajan, pakai uang Keren, seadanya aja. keren, keren. Nah, pertama kali udah masukin, udah top up RDN, habis itu mau beli saham dong. Nah, pertama kali beli saham apa, Kalista? Aku ingat banget sih ini, pas itu kan aku beli Antam ya, dan market crash itu aku lossnya langsung Oke. loss kayak berapa ya, aku loss 8% lebih, itu lumayan sih kalau dihitung secara nominal Oh, ya. sebelum sebelum 24 Maret berarti ya, sebelum 17 Maret ya Ya maksudnya, sebelum sebelum 17. pas awal-awal gitu. Oke. Jadi pas masuk pertama kali beli Antam langsung rugi. Iya, iya. Nah, Aku kan kayak dengar dari orang-orang tuh mungkin beli saham kan selalu untung ya. Aku tuh kedengar omongan oke. begitu loh. Jadi aku pikir kan didiemin ntar naik. Taunya malah ke bawah turun. Ya udah nggak apa-apa. Oke, terus pas habis rugi itu diapain? Akhirnya didiemin doang atau Cut loss. di Terus juga sempat oh, sempat kayak ternyata tuh saham begini, jadi kayak sempat pasrah sih sebenarnya. kok enggak? Maksudnya Tapi kan uang udah beli jajan nih. kan. Kenapa? Kenapa? Soalnya kan itu uang jajan, nanti kayak kita pasrah aja sih. Soalnya uang jajan kan, jadi kayak aku nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Habis itu akhirnya di cut loss. Iya di cut loss. Kok bisa bisa kepikiran cut loss gitu? Padahal kan biasa kalau orang pertama kali ya biasanya baru beli saham gitu kan pasti pengennya tahan-tahan gitu kan. Kok Kalista malah bisa cut loss gitu? Nggak, aku udah panik sih, aku udah panik. Aku ya udah, aku jual aja daripada hilang banyak kan. Oke, oke. Nah, jadi kalau pas di market itu sebenarnya akhirnya pas mulai itu awalnya itu pengennya itu invest atau pengennya trading sebenarnya? Karena dengar dari orang-orang awalnya pengen invest kan, terus kayak makin lama tuh merasa kayaknya bosen kan, terus tiba-tiba viral kan, trading scalping itu viral kan. Ya udah aku penasaran lah, akhirnya aku mulai ke trading sama scalping juga. Jadi sekarang lebih aktifnya trading daripada Ya, ya. invest atau lebih lebih Ada baik sebenarnya trading dua, ya? kita lebih aktif trading gitu. Lebih aktif trading. Oke, nah Ya, ini menarik nih. Kalian bilang hari ini nggak trading gitu, lagi sekolah gitu ya. Sekolahnya masih online tapi ya, nggak offline. masih online.
Nah, sekolah kan dari pagi berarti ya, sampai jam berapa? Jam 1, jam 2. Jam 1 ya, jam 1-an lah. Nah, itu gimana tuh? Kan nggak bisa pantau market tuh. Sesi 1 kan 9 sampai Mungkin 11.30. nggak baik ditiru ya. Jadi tuh kadang aku sekolah sambil bolos sih. Aku sambil sambil ituin market. Karena aku kan ya nggak betah juga kan kalau belajar ya. Jadi kayak aku sambil pantauin market sih. Oke, oke. Habis itu kenapa padahal kan udah tahu tuh kayak waktunya emang nggak banyak gitu kan. Ya maksudnya no offense ya gitu ya. Itu pilihan orang sebenarnya mau invest, mau trading ya terserah gitu. Yang penting kan kita bisa cuan. Nah, cuman kan emang udah tahu waktunya memang udah cukup terbatas gitu karena ada sekolah juga, jamnya juga mirip kan sama jam market. Tapi kenapa tetap milih trading gitu? Kenapa nggak udahlah gue invest aja gitu, gue beli saham, tidur aja gitu. Kenapa? Apa yang membuat Karena apa yang menurut kayak apa Kalista ya? apa sih yang trading itu kayak menarik gitu? Karena mungkin karena awal-awal pas itu kan masih libur kan. Jadi itu kan Oke. lebih sering scalping. Nah, terus kayak pas hari-hari sekolah tuh tangannya gatel, pengen trading aja. Jadi kayak terbiasa gitu loh. Jadi biasa enggaknya ada tambah cuan dikit-dikit gitu loh buat tambahan gitu. Oke, oke. Boleh dong, itu kan berarti udah 2020, 2021 kan 2020 berarti udah dapetin market yang enaknya udah ya pas market rebound Ya, kan udah dapet udah. enak. Hmm. 2021 berarti awal kan udah dapet juga enaknya tuh di KF Enough Farmasi kalau misalnya ada masuk. Iya, Habis ya, itu di dapat. Anta udah dapet ya. Habis itu Bank Digital dan lain-lain. Habis itu tapi ada nggak enaknya juga sebenarnya kalau 2021 dari awal kuartal 2 bulan April sampai akhir kuartal 3 itu kan marketnya sideways tuh. Kalau cenderung Ya. stock picknya kan rugi tuh. Ceritain dong pengalaman di 2021 gimana? Cuan atau rugi? Kalau cuan sama apa, ruginya di sama apa? Okay. Kalau 2021 pas itu lagi viral yang kalau nggak salah yang ya aku sebut aja emitennya ya lagi viral Ya, MTEK, MLPL gitu kan. Nah, itu tuh ya. pas harga MLPL di harga 700, itu tuh kan ada yang bilang MLPL OTW 1000 gitu kan. Aku kan kayak oh mungkin iya kali ya kan sekali-kali aku dengerin orang gitu kan. Nah, pas aku ikutin, nah aku tuh beli aku inget di harga 700, 700 ke atas gitu kan. Aku beli di harga segitu, tiba-tiba turun. Nah, turun itu aku tuh masuknya tuh gak sedikit, aku masuk lumayan banyak, kayak 2 digit ke atas lah ibaratnya gitu kan. Oke. Habis itu tiba-tiba tuh kayak turun, nah gitu, turun terus kayak aku mikir enggak lah paling di hold juga naik lagi, tiba-tiba sampai 12% tuh aku kayak loss 18 juta, aku kayak oke, aku masuk cut loss. aku aku udah gak tahu lagi sih, aku cut loss. Itu ketahuan dong itu nominal berarti masuknya sekitar Ya ada deh, 106. udah nggak tadi itu ya, cuma itu aku sebutin Oke, lagi oke. aja. Dikasih tahu angkanya persennya 12% sama nominalnya ketahuan dong belinya berapa kan. Oke, oke. Habis itu kan kalau misalnya temen itu kan yang ruginya gitu kan si di MLPL gitu kan. Pasti ada cuannya dong. Nah, kalau cuannya ceritain dong pengalaman cuannya. Aduh, pengalaman cuan kayaknya gimana ya ngomongnya ya, aku cuan nggak hafal di emiten apa aja, cuma yang aku inget itu aku ada bagger di saham Zebra, itu aku bagger pertama kali sih sama trading ya, sama Yellow, itu 2 saham bagger aku pertama kali, 2 saham Ya itu. lo. Dari itu aku Oke. ngerasa mungkin lagi diberkati kali, jadi kayak masuknya tuh pas banget, lagi masuk banyak gitu loh. Oke, 100% ya berarti ya. Iya, Bagger ya. iya, iya. Oke. Teman-teman Kalista sekarang masih SMA nih. Teman-teman Kalista banyak nggak sih yang trading saham juga atau invest saham gitu? Atau nggak banyak? Malah aku belum nemuin sih. Nah, Aku ini belum dia, ini menarik. ada. Ini aku pengen tanya sih. Kalau misalnya aku kan misalnya lihat teman-teman gitu, karena mungkin emang circle aku lumayan banyak gitu ya yang trading saham gitu ya, yang invest saham. Tapi biasanya itu yang aku temuin gitu ya teman-temanku ya, itu banyakan itu mungkin bisa dikatakan 90% itu cowok Kalista yang Bener. trading gitu. Cewek itu jarang. Nah, Kalista kan cewek nih, ya kan masih muda lagi, masih SMA gitu kan. Teman-teman pas lihat Kalista gitu kayak, oh bikin konten nih di TikTok trading saham gitu. Mereka penasaran gak sih? Nanyain gak sih kayak, lu bisa Aduh, cuan berapa sih? Emang? Kenapa trading saham gitu? sebenarnya oh bentar, agak nge-lag ya bentar. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin kayak bingung ya itu apa, itu saham itu apa. Itu mereka mungkin kayak nggak yang kaget banget karena kan mereka belum ngerti kan gitu loh. Jadi mereka nggak ada yang kaget gimana sih. Cuma ada yang minta ajarin. Cuma kayak aku kan raja gimana gitu, takutnya kalau ajarin kan kurang serk lah gitu loh, kurang deket gitu. Jadi aku bingung sih sebenarnya mau ngomong juga gimana kan. Oke. Habis itu? Habis itu ya udah doa aku kayak aduh mau ngajarin juga kan kita nggak deket kan, jadi kayak aku ya udah deh Ya. ajarinnya kayak basicnya aja gitu loh, aku ajarin basicnya aja, terus kayak teman-teman yang lain tuh
makin banyak yang nanya gitu, apalagi apa konten aku tuh Hmm. masuk FYP mereka. Nah aku ngerasa Hmm. aku termanfaatkan sih, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Nah itu kan bikin bikin kan udah mulai saham, udah mulai trading segala macam. Nah habis itu kenapa bisa pertama kali kayak bikin konten di TikTok itu kapan pertama kali bikin konten? Itu buat konten juga, oh kalau buat konten Maret Maret 2021. Kenapa 2021 tuh? itu Kenapa? Kenapa mulai bikin konten? awalnya aku tuh ada grup juga, aku kan join grup saham gitu kan, aku juga sebagai salah satu adminnya gitu. Nah kebetulan aku tuh juga sebagai apa ya, yang diandelin buat konten gitu loh, jadi kayak biar grupnya juga rame gitu. Nah yaudah aku kayak awalnya tuh buat iseng gitu satu video. Nah aku tuh gak expect kalau misalkan aku tuh bakal dapet views supaya banyak gitu, soalnya itu berakun baru dan video pertama Ya. gitu loh. Dan tiba-tiba selang 3 hari itu video itu sampai 60.000 views kalau nggak salah, karena aku kayak ini serius apa gimana gitu. Akhirnya kayak aku, ya orang kalau FYP kayak terpancing buat lagi gitu kan, kayak semangat lah istilah gitu kan. Abis itu ya udah doang kayak pancing-pancing, aku tanya ke beberapa orang buat kayak referensi gitu, enaknya buat konten gimana gitu kan. Nah ya udah akhirnya aku kayak berlanjut sampai sekarang gitu. Oke. Ini ada yang kasih api nih. Ada Bang Antoni Suheri nih. Kenapa Halo, kenapa? halo. Halo. Dikasih api. Kasih api dulu katanya. Oke. Oke, Kalista, kalau misalnya bikin konten di TikTok ini kan lucu nih ya. Misalnya kamu kan udah mulai sering bikin, udah mulai terkenal lah. Kalista ini terkenal nih. Teman-teman nanti jangan lupa ya follow ini TikToknya Kalista sama follow. Gak, Nih bentar lagi calon-calon ini nih Instagramnya udah berapa? Udah followersnya udah 100.000 ya. 10.000 belum. OTW on the way. On the way. Kelebihan. 10.000 on the way 100.000 maksudnya. Nah ini Amin. apa namanya? Ini kan udah mulai bikin konten, udah mulai terkenal ya di TikTok ya segala macam. Nah biasanya ya nggak tahu ya di kamu mungkin kamu cewek gitu kan, habis itu cantik gitu ya mungkin nggak ada ya. Kalau di aku kan biasa bikin konten gitu soal saham segala macam, banyak tuh yang di komennya ngehujat gitu kayak, aduh ini orang ngapain sih ya kan bikin konten kayak misalnya kita lagi bikin konten edukasi dibilangnya kayak pamer, bikin konten ini analisa teknikal segala macam dibilang nggak kepake gitu segala macam. Pernah nggak sih Kalista dapat komen-komentar yang kayak ngejudge gitu akhirnya kayak aduh jadi malas gitu bikin konten? Pernah, ini baru-baru kayak bulan apa ya, bulan November tahun lalu. November tahun lalu itu aku dapet hate comment, dan komennya itu dia tuh sampai neror 3 akun gitu, di TikTok 3 Iya. akun, di Instagram juga 3 akun. Nah itu aku sempet kayak dia tuh sampai ke bawah kemana-mana gitu loh, sampai kayak bahas di luar saham pun dijelek-jelekin gitu. Aku kayak sempet kena mental, akhirnya aku deactive account selama 1 bulan, 2 bulan aku deactive. Baru abis itu aku sekitar bulan Desember itu aku aktifin lagi. Habis itu sekarang Habis itu masih ya banyak. udah, kalau sekarang mungkin banyak, Udah. cuma karena konten aku yang tentang binomo itu kali ya, jadi ya tuh ada komen-komen hate-nya gitu, jadi gak apa-apa, itu gak masalah sih, kalau itu kan wajar kalau ada pro kontra kan. Iya, iya, benar-benar wajar-wajar. Oke, Kalista, ini jadi melenceng sedikit, cuma penasaran aja gitu, karena keren Iya, sih, gak apa-apa, kayak masih apa? gak apa-apa, gak Kenapa? apa-apa. Masih sekolah kan, masih bagi waktu juga, masih bisa bikin konten dari saham dan lain-lain. Pengen aja dong, Kalista, kalau misalnya cewek gitu ya, atau bukan cewek doang deh, ini nanti di ini lagi dihujat netizen lagi, ternyata cewek terus kan. Misalnya siapapun lah gitu ya, masih muda, masih SMA nih, misalnya kayak teman-teman Kalista sepantaran. uh, mau masuk gitu ke saham, mau belajar investasi, apa sih tips yang harus dilakuin gitu dari Kalista buat mereka yang baru mau mulai gitu? Harusnya ngapain dulu gitu? Kalau tips awal mungkin seenggaknya pelajarin basic dulu aja kali ya, nggak perlu yang terlalu detail lah. Terus habis itu ketahui profil resiko kan, karena kita nggak tahu kan profil resiko orang beda-beda kan. Jadi kalau misalkan kalian masih awal-awal, masih moderat, ya pilih aja instrumen investasi yang nggak terlalu agresif gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan, dan modalnya juga jangan terlalu langsung taruh banyak, jangan, pelan-pelan aja gitu loh. Aku sih gitu ya. Belajar fundamental dulu atau teknikal dulu mendingan? Hmm, kalau aku tergantung kali ya. Aku dulu sih teknikal ya. Aku teknikal dulu sih. Akhirnya belajar fundamental juga Fundamental, tapi aku nggak atau terlalu lancar. Aku cuma kayak cukup basic oh, aja gitu loh. Nggak yang terlalu detail. oke, ini ada dari Elvira Jessica, panutan cewek-cewek nih. Oke, Kalista, apa yang nanya deh? Kalau misalnya cewek ya, kita mau balik lagi ke topik ya, sesuai topik live ini. Kan cewek kenapa harus investasi gitu kan? Cewek kan nanti kalau misalnya udah married kan sama suaminya ya kan. Iya Ya, dong, suaminya investor gitu kan,
saham segala macam gitu. Jadi buat apa sih sebenarnya cewek harus melek akan investasi, harus kenal sama saham, harus investasi, harus punya akun sekuritas misalnya. Buat apa sih menurut kamu? Karena kan aku bukan cewek kan, jadi aku nggak tahu. Aku tanya ke Kalista. Kalau kalau aku pribadi, walaupun aku punya cowok ya, aku tuh nggak mau bergantungan sama cowok itu. Waduh, gila ini cocok. Seriusan, aku nggak pernah, aku dari dulu kalau misalkan emang ada cowok, aku nggak pernah bergantungan sama dia gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu loh, dia aku gitu loh. Apalagi kita gini deh, kita masih jauh ya umurnya ya, tapi kita nggak ada yang tahu nanti kedepannya gimana. Kalau misalnya ada sesuatu yang amit-amit terjadi gitu lah, sampai pisah gitu kan, seenggaknya aku masih bisa hidup sendiri gitu loh, masih bisa independen sama nggak bergantung sama dia gitu loh. Jadi aku nggak perlu ribet lagi kalau misalkan sampai ada sesuatu yang terjadi gitu sih. Oke. Berarti cewek pun harus ngerti akan literasi keuangan ya, intinya kayak gitu ya. Oke, ngomongin literasi. Tuh kan dari Kak Antoni, dari Bang Antoni Soleri, idaman banget nih, kasih api lagi. Oke, Kalista, kalau gitu pengen nanya dong, tadi ngomongin jadi cewek harus ngerti finansial, harus melek finansial, harus ngerti soal keuangan. Kalista gimana cara atur keuangan ya? Misalnya habis dapat uang mungkin bulanan atau dapat uang dari mana aja, misalnya dari kerja atau apapun, gimana cara atur keuangannya? Aku atur keuangan kalau misalkan jumlahnya itu lumayan besar, aku bakal masukin ke reksadana. Tapi kalau misalkan jumlah uangnya itu nggak terlalu besar, aku bakal masukin ke saham atau kripto gitu sih. Jadi itu cara aku buat atur keuangan. Dan sisanya itu paling aku tuh dulu mungkin emang tipe yang boros, tapi kalau sekarang mungkin beli sesuai kebutuhan aja. Jadi kayak kadang tuh kalau uang buat beli kebutuhan ya gak banyak sih sebenarnya, dikit aja. Jadi kayak aku nggak perlu uang banyak buat beli ini tuh. Kecuali kalau emang lagi butuh, aku bakal withdraw dari salah satu instrumen gitu. Aku sih gitu ya. Oh, Oke. Itu maksudnya udah nggak boros sekarang gara-gara udah kenal saham kali. Jadi uangnya sayang Benar, mending itu top up benar, aja itu gitu. benar. Benar. Itu benar. Ya, Itu sayang benar kan banget, tuh. itu benar. Ya. Oke. Orang mungkin kayak gitu ya. Oke, Kalista tadi ada yang menarik. Kalau misalnya uangnya jumlahnya lumayan gitu, kenapa dimasukinnya ke reksadana? Kenapa nggak ke saham? Apa alasannya? Karena kalau gimana ya, kalau misalnya ke depannya itu kan kita pasti butuh jumlah uang yang lebih besar kan, kayak buat dana pensiun, dana tabungan, dana darurat tuh pasti butuh banyak kan. Jadi kayak seenggaknya aku tuh prepare lebih banyak buat masa depan gitu, bukan buat sekarang gitu sih. Karena menurut aku masa depan lebih butuh banyak daripada sekarang. Aku gitu ya. Kamu umur 17 sudah mikirin dana pensiun. Oh, Wah, gila. itu mungkin waktu Luar mahasiswa biasa. nggak apa-apa lah ya. Itu buat jaga jaga Keren, kan, kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. keren, keren. Oke. Reksadana apa? Reksadana saham juga atau dibedain produknya? Aku ada saham, ada obligasi, ada pasar uang, ada 3 itu aku. Oke, Kalista, pengen nanya dong kalau gini, pengen kepo dikit ya. Misalnya nih kamu nih sekarang nih ya posisinya lagi mau beli saham gitu ya. Pertama kan kita lakuin biasa screening dulu, ya kan? Habis screening kita baru cari saham yang memang menarik. Misalnya kita lihat ada story-nya atau segala macamnya baru kita beli. Kita coba dong jelasin step by step-nya. Misalnya ini dari awal nih ya. Misalnya tiba-tiba baru top up. Misalnya contoh nih habis ujian habis nggak lihat market segala macam 1 bulan. Ini baru mau masuk ke market lagi nih. Nah, step by step-nya ngapain dulu, gimana caranya sampai bisa ketemu sahamnya, sampai beli sahamnya gitu. Ini mungkin kalau aku jelasin gimana ya, scalping kali ya. Kalau aku kan lebih sering scalping kan kalau beberapa waktu lalu kan. Iya, boleh. Nah kalau aku Boleh. itu setelah rehat aku scalping itu aku biasa tuh lihat dari running trade. Ini sebelum broker dihapus ya. Aku tuh lihat dari running trade. Terus kalau di sekuritas aku tuh ada namanya broker summary trade. Nah di situ aku filter broker apa yang mau aku lihat kan. Aku lihat broker apa yang aku mau lihat. Nah di situ aku kelihatan dong siapa yang dia beli apa gitu kan, dia beli apa. Nah kalau misalkan menarik, aku cek lagi di broker summary-nya. Ini tuh sebenarnya sahamnya menarik apa enggak gitu kan, menarik apa enggak. Baru setelah itu aku baru lihat offernya, baru dia bisa kok kalau misalnya memang bagus aku beli gitu loh. Oke, itu kan masih ada running trade. Kalau sekarang udah nggak ada? Oh sekarang masih lewat running trade, cuma bedanya nggak ngelihat dari broker summary lagi. Cuma Ya karena udah nggak ada kan udah. Ya running trade habis itu lihat ke bid offer langsung gitu loh. Oke, gitu. Itu semua portonya emang buat scalping atau emang ada porto yang untuk swing? Ada yang buat swing. Cuma memang kalau buat swing bisa sih. Oke, kalau buat swing Kalista gimana cara pilih sahamnya awalnya, screeningnya dan lain-lain sampai ketemu sahamnya? Sama dari running trade juga kan, karena kan pasti kelihatan dong ada saham apa gitu kan. Nah kadang tuh kita tuh ngeliat potensi saham itu lebih bagus buat scalping atau swing gitu kan. Nah kalau misalkan aku mikir buat swing, aku bakal pilih saham itu, aku lihat dari teknikalnya. Habis dari teknikal tuh aku juga tanya ke orang-orang gitu loh, menurut kalian gimana, kayak aku tuh referensi dari orang juga gitu loh.
aku butuh referensi oleh juga kan. Jadi aku tanya-tanya juga ke orang, akhirnya kalau misalkan menurut mereka pandangan mereka juga oke, menurut aku juga oke, aku bakal coba buat cicil saham itu gitu loh. Itu aku buat swing sih begitu. Oke. Jadi benar-benar fokusnya di sana ya. Jadi nggak lihat dari misalnya kita pakai top down dulu, habis itu lihat sektor apa yang lagi menarik dan lain-lain, baru lihat sahamnya. Aku Jadi jarang andaikan ketemu jarang ya. Jadi andaikan ketemu nih saham yang memang bagus, misalnya lagi di akun segala macam, habis itu sahamnya misalnya secara market cap terus nggak terlalu besar atau tanda kutip saham gorengan gitu, fundamental jelek, tapi menarik, secara itu tetap dibeli gitu ya, tetap Iya, masuk ya. aku kalau gitu. Malah aku kurang suka sama yang market cap-nya tuh besar. Karena kan agak lebih susah ya. Volatilitasnya kecil, semakin market cap besar Iya. kan volatilitas. Ya nggak bisa contoh BBCA gitu, nggak mungkin bisa naik 10% kan Iya, sahamnya. iya, benar-benar. Iya kan? Kayak gitu. Oke. Kalista, kayak kita di Jakarta kan? Iya, Jakarta. Kita ngopi-ngopi lah ya, belum pernah ketemu, Ya, atau siap. podcast bareng. Wih, Gue pengen belajar lah. boleh. Sebelum terkenal, nanti kalau Kalista udah terkenal mau diajakin podcast, nggak mau lagi, ditolak ya. Kalau sekarang kan belum terkenal. Enggak. By the way, thank you banget Kalista udah mau diundang ke sini buat ngobrol-ngobrol. Senang banget. Kemarin soalnya kita kenalan juga cuma di di sosmed ya, jadi belum terlalu Iya. ngobrol banyak, dan juga baru tahu ternyata Kalista kayak gini ya, masih sekolah terus bisa curi-curi lihat market pas jam sekolah. Dan jangan ditiru, tadi bisa jago scalping juga. Keren banget. Teman-teman, nanti kita kalau ada kesempatan lain kita bakal ngobrol lagi bareng Kalista.